Ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada diri kita dan keburukan kita kepada orang lain. Itu harus diingat. Yang harus dilupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Itu lupakan aja, brother. Dia pernah nyakitin hati gua, dia pernah nyakitin aku, dia pernah menghina aku, dia pernah zolim ke aku, dia pernah begini. Sudah, lupakan saja. Maafkan dan doakan. Dan ada yang harus dilupakan lagi adalah kebaikan kita kepada orang lain, supaya kita nggak nuntut balasan dari orang lain. Enggak. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Sesungguhnya balasan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih besar lagi. Jadi sabar aja. Tugas kita hanya memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita karena kecintaan kita kepada Allah. Ini kenikmatan, brother. Kita dikasih sabar, kita dikasih kesempatan pengen ngingetin orang, pengen ngajak sahabat untuk baik di jalan Allah. Itu luar biasa itu. Itu kenikmatan yang luar biasa. Yang nggak semua orang punya. Orang sibuk memperbaiki amal mereka sendiri, kita sibuk memperbaiki amal kita sendiri, dan juga sibuk ngajak orang lain untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ditemenin nih proses hijrahnya, supaya ada yang ngingetin kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keteguhan kita dengan kejombloan ini bisa jadi contoh bagi saudara kita. Nah, sehingga akhirnya teman kita bilang, kok kamu bisa sih jomblo berpuluh-puluh tahun dan kamu gak pernah ngerasa kabita ngelihat aku pacaran? Alhamdulillah, saya lebih bahagia ketika saya memiliki cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun berat bagi saya melangkah sendirian di kehidupan ini, Innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersamaku. Dan alhamdulillah, saya senantiasa dibersamai dengan kawan-kawan saya pun yang cinta kepada Allah. Dan saya tidak pernah merasakan kesendirian itu. Dan saya yakin kesabaran saya meniti jalan takwa, kesabaran saya dalam meniti kesendirian ini, Allah akan hadirkan pasangan yang luar biasa untuk saya, yang lebih cinta kepada Allah, dan cintanya kepadaku pun karena cinta kepada Allah. Insya Allah, seandainya engkau memiliki pacar yang engkau paling anggap paling cinta, wallahi, yang saya yakini Allah hanya akan menghadirkan sesuatu yang baik dengan cara yang terbaik. Kalau ada yang masih khawatir tentang jodoh, simple saja, jodoh sudah ada yang ngatur. Kalau masih belum dapat jodoh, mungkin kita yang sulit diatur. Sama-sama yang maha pengatur. Kata pengatur sholat, kita susah sholatnya. Ayo bangun di sepertiga malam, kita malas di sepertiga malam. Ayo infak, kita malas infaknya. Kita mau sedekah, malas untuk sedekahnya. Maka ketika pengen jodoh, ditanya pengen jodoh yang kayak gimana? Cantik, kaya, soleha. Atuh hese mah. Urang ge hayang. Tidak ada bulan Muharram, yang ada Al-Muharram. Al-Muharram. Beda antara Muharram dengan Al-Muharram, itu lain. Silakan cek di semua urutan hadis. Tidak pernah disebutkan Muharram. Yang ada Al-Muharram. Kalau Muharram, itu segala yang diharamkan. Maaf, mabuk itu Muharram. Judi, Muharram. Korupsi, Muharram. Segala yang diharamkan disebut Muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Kalau Anda ingin letakkan huruf alif lam di depannya, alif lam, untuk menunjuk pada waktu meninggalkan segala yang dilarang. Saya nggak pengen mabuk lagi, saya nggak pengen judi lagi, saya nggak pengen zina lagi, saya nggak pengen macam-macam yang buruk lagi. Maka tambahkan alif lam di depannya, dikenal dengan nama Al-Muharram. Bulan untuk awal meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita disakiti orang, ditipu orang, difitnah orang, digibai orang, itu pasti ada peran dosa. Maka ketika kita menghadapi kondisi-kondisi demikian, introspeksi diri, evaluasi dosa-dosa kita. Ini saya salah apa sama Allah? Pertama, cek kalau misalnya kita diomongin, pastikan apa kritikan mereka kepada kita. Kalau memang benar, perbaiki, berarti itu kesalahannya. Kalau ternyata itu fitnah, kita nggak melakukannya, bukan berarti kita bersih dari kesalahan. Itu karena kesalahan kita di tempat lain, di kesempatan lain. Allah balas melalui itu. Jadi jomblo itu nggak pernah masalah. Sendiri itu tidak pernah masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kesendirian kita tidak sadar kita sedang bersama Allah. Itu yang jadi masalah. Tapi ketika kesendirian kita sadari bersama Allah, dan karena Allah kita akan bersabar dengan kesendiriannya. Jika engkau tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sulit yang akan datang kepada kita. Tapi ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tenang, nyaman, bahagia. Nih saya kasih tau ya, laki-laki yang hobi bermaksiat sebelum nikah
akan lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau saya pacaran, pegang tangan orang, belum akad, belum ketemu bapaknya sekalipun, lalu bilang I love you, I need you, I miss you dan sebagainya, padahal belum akad, belum nikah, belum apa-apa. Pertanyaan saya sederhana, selepas dia menikah, apa yang menghalangi dia untuk berbuat begitu sama cewek yang lainnya? Kan sama-sama belum nikah toh? Kan sudah bermaksiat sebelumnya pada Allah. Setelah nikah lebih mudah lagi bermaksiat kepada Allah. Tapi laki-laki yang dia nggak pacaran, bukan karena nggak laku, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini akan menghormati Anda karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini akan menjaga Anda karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini, walaupun sikat WC demi ngidupin Anda dengan harta yang halal, dia lakukan asal hartanya halal. Paham teman-teman sekalian? Yang kayak gini baru benar. Ketika Ramadan kembali menyapa kita, menghampiri kita, maka ini satu pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah masih mau memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah investasi akhirat kita, menambah kenikmatan dunia ini, karena dunia tidak nikmat bagi seorang mukmin kecuali ketika diisi dalam ketaatan kepada Allah. Inilah jannatud dunia, inilah surga dunia bagi seorang hamba ketika dia dekat kepada Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Jadi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orangnya yang tidak pernah salah itu. Orang yang baik adalah orang yang kalau dia melakukan kesalahan, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Tidak jatuh dua kali di tempat yang sama. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang itu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.